Struktur anatomi daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Daun merupakan salah satu dari 3 organ pokok tumbuhan selain akar dan batang. Daun biasanya berbentuk pipi dengan posisi mendatar atau vertikal sehingga mudah memperoleh sinar matahari dan CO2. Jaringan penyusun daun tumbuhan dikotil yaitu 1. Epidermis. Daun ditutupi kedua permukaannya masing-masing oleh selapis epidermis. Dinding luar epidermis biasanya tebal dan dilapisi substansi berlidin yang disebut kutin. Permukaan luar epidermis seringkali dilapisi kutikula yang tebal ataupun tipis. Lapisan kutikula ini dibentuk oleh kutin. Adanya lapisan kutikula menyebabkan air tidak dapat melewati epidermis dan transpirasi bisa berkurang, hanya sejumlah kecil air yang menguap melalui transpirasi. Epidermis juga mencegah masuknya patogen ke bagian dalam daun. Fungsi lain epidermis adalah melindungi jaringan internal yang lunak dari kerusakan mekanis. Pada lapisan epidermis terdapat stomata. Stomata paling banyak ditemukan pada permukaan bawah daun dorsifrontal. Stomata sedikit atau jarang pada permukaan atas dan bahkan tidak ada sama sekali. Pada daun yang terapung, stomata terdapat pada permukaan atas. Pada daun yang tenggelam, tidak ada stomata. Masing-masing dikelilingi 2 sel penutup. Sel-sel penutup merupakan sel hidup dan mengandung kloroplas. Sel penutup ini yang mengatur membuka atau menutupnya stoma. Letak stoma tersebar pada permukaan daun. 2. Jaringan mesofil. Jaringan daun di antara epidermis atas dan epidermis bawah terdiri atas jaringan parenkim berdinding tipis disebut dengan jaringan mesofil. Jaringan mesofil memiliki porsi terbesar jaringan internal daun. Pada umumnya, sel-sel mesofil terdiri atas 2 tipe, yaitu jaringan palisade dan jaringan spong. Jaringan palisade biasanya terdiri dari parenkim yang seindis dan panjang dan posisinya tegak lurus dengan permukaan epidermis. Jaringan palisade bisa selapis atau lebih. Daun yang menerima sinar matahari secara langsung, jaringan palisade lebih rapat daripada yang teduh. Jaringan spong tersusun longgar, tidak beraturan dengan ruang antar sel yang besar di antara sel-selnya. Pada jaringan ini juga terdapat kloroplas, akan tetapi tidak sebanyak pada jaringan palisade. 3. Jaringan mekanik pada daun. Fungsi ibu tulang daun dan vena lateral untuk menguatkan daun. Jaringan yang berfungsi menguatkan pada daun adalah kolenkim, sklerenkim, dan xilem. Pada bagian tengah ibu tulang daun, di bawah epidermis, biasanya terdapat sel-sel berdinding tebal yang berfungsi untuk menguatkan daun, yaitu jaringan kolenkim. Sklerenkim juga menguatkan daun. Biasanya, sklerenkim merupakan suatu berkas bersebelahan dengan phloem. Selain berfungsi untuk mengangkut air, trakea dan treit dengan ketebalan dindingnya juga berperan dalam menguatkan daun. Struktur anatomi dari daun monokotil bisa kita lihat pada tanaman jagung zeamyce. 1. Epidermis. Epidermis pada daun zeamyce terdiri dari epidermis atas dan bawah dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. Epidermis ini hanya terdiri dari satu lapis sel atau yang disebut dengan epidermis unilateral. Pada lapisan epidermis ini terdapat sel bulliform yang terletak di epidermis atas. Bentuknya seperti gelembung, berukuran lebih besar, bervakula besar, berisi cairan sel dan berdinding tipis yang terdiri dari kutin dan kutikula. Stomata pada zeamyce tersebar secara merata di kedua epidermis. Stomata pada zeamyce letaknya memanjang dan merupakan deretan-deretan yang sejajar. Stomata pada zeamyce terdiri dari sel penutup yang dikelilingi oleh kedua sel tetangga yang sejajar dengan satunya setiap sisi. 2. Mesofil. Pada zeamyce, jaringan mesofil tersusun atas sel parenkim palisade dan parenkim spons yang berbeda bentuk dan ukurannya. Parenkim palisade pada zeamyce terdapat lobus antara selnya yang tampak bercabang. Sel parenkim palisade terdapat pada epidermis unilateral. Sel parenkim spons bentuknya bermacam-macam dan memiliki kekhususan dengan adanya lobus yang terdapat antara sel satu dengan lain. Untuk membedakan antara sel parenkim palisade dengan pons pada zeamyce tidak mudah karena bentuk sel mesofil lebih kurang sama. 3. Bekas pembuluh. Bekas pembuluh yang terdapat pada daun monokotil khususnya pada zeamyce dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu mempunyai 1 atau 2 lapisan. Lapisan bekas pengangkut di bagian luar terdiri atas sel parenkim dengan dinding yang tipis. Sel selubung berkloroplas sehingga mengandung tepung yang disebut dengan selubung tepung. Perbedaan anatomi daun dikotil dan monokotil. 1. Dari segi berkas pembuluhnya. Pada tumbuhan dikotil memiliki bekas pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem yang letaknya teratur. Tumbuhan dikotil di antara xilem dan phloem terdapat kambium. Pada tumbuhan monokotil, bekas pembuluhnya terdiri dari xilem dan phloem yang letaknya tidak teratur. Tumbuhan monokotil di antara xilem dan phloem tidak dijumpai kambium. 2. Ditinjau dari epidermis. Pada daun dikotil, epidermis atas terdiri dari lapisan dan tidak terdapat stoma. Pada epidermis bawah hanya terdiri dari satu lapisan dan dilengkapi dengan stomata cryptophore yang dijaga oleh sel penjaga berbentuk ginjal. Pada daun monokotil, epidermis terdiri dari epidermis atas dan bawah dengan ukuran dan bentuk yang berbeda. 3. Ditinjau dari jaringan mesofil. Pada daun dikotil, sel-sel mesofil terdiri dari 2 tipe, jaringan palisade dan jaringan spong. Jaringan mesofil selalu melindungi kloroplas. Pada daun monokotil, jaringan mesofil tidak mengalami diferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan spong, tetapi terdiri atas sel-sel parenkim dengan kloroplas dan ruang antar sel di antaranya tetapi mengandung sedikit kloroplas.